Shalom anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini sayang? Ayo kita belajar lagi. Kita buka buku kita, buku tematik halaman 16. Kita belajar tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Supaya kamu mengetahui mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung, ya kita harus pertama sekali kita harus membaca teks dengan seksama. Kemudian yang nomor 2 kita cermati kalimat pertamanya hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi supaya anak-anak Miss tahu mana itu gagasan pokok, mana gagasan pendukung, kita harus temukan kalimat utama. Biasanya yang paling pokok, yang paling utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan yang kedua supaya kita tahu mana gagasan pendukung, ya kita harus melihat mana kalimat-kalimat penjelasnya yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Itulah gagasan pendukung. Nah, di sini kita mau belajar dari cerita permainan bentengan. Mana kalimat utamanya? Mana gagasan pokoknya? Tadi kita sudah tahu ya nak, gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Tentang apa? Nah, itu adalah topik. Tentang apa cerita tersebut? Mari kita lihat permainan bentengan. Di sini Miss lihat topik yang dibahas dalam cerita ini adalah permainan bentengan memiliki sejarah yang unik. Itu ide pokoknya, itu gagasan pokoknya. Lalu Miss lihat di sini gagasan pendukungnya atau penjelas-penjelasnya adalah permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Lalu dijelaskan sampai ke bawah, ya karena itu ada penjelasannya, permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Lalu lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua, yang mana di sini gagasan pokok. Kalau Miss lihat di sini adalah permainan ini memiliki banyak manfaat. Itu yang paling pokok diceritakan. Lalu apa gagasan pendukungnya? Mana kalimat penjelasnya? Yang dijelaskan di sini adalah sebelum bermain setiap kelompok akan menyusun strategi. Lalu dijelaskan sampai ke bawah ya nak, mana tadi strategi-strateginya dijelaskan sampai ke bawah. Itulah kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Nanti kamu isi nih ya nak, paragraf 1, paragraf 2 kamu kerjakan ya sayangnya. Lalu kemudian kita lihat halaman 17. Halaman 17 di sini tentang melakukan percobaan perambatan bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang bisa didengar. Perambatan bunyi ada 3 jenis medianya. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Ruang hampa adalah tidak ada udara. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, ada tadi 3 contoh ya nak ya. Bunyi merambat melalui benda gas. Lihat contohnya. Jika kita berbicara dengan orang lain atau dengan teman kita, suara kita merambat melalui udara. Sehingga teman kita bisa mendengar suara kita. Nah, udara tersebut adalah benda gas. Contoh yang kedua, di sini contoh anak bermain telepon-teleponan. Kita mungkin pernah ya nak, kamu pernah kan bermain telepon-teleponan dengan menggunakan benang kasur. Suara kita akan merambat melalui benang kasur tersebut. Ya, nah benang kasur itu disebut benda padat. Lalu contoh yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, suara yang merambat melalui air dalam tong. Ya, suara kita itu merambat melalui air dalam tong. Nah, air tersebut adalah benda cair. Lalu, bagaimana dengan
orang-orang yang sedang berenang di kolam renang. Apakah kita bisa mendengar suara teman kita yang ada dalam air? Kita akan sulit mendengar teman kita yang berbicara di dalam air. Mengapa? Karena di dalam air tidak ada udara, ya, sebagai tempat merambatnya suara, sehingga kita sulit mendengar teman-teman kita yang berbicara di dalam air. Oke, sampai di sini mengerti ya sayangnya. Lalu kita lihat di sini ada anak-anak nih. Nih percobaan ya nak ya. Praktek telepon sederhana. Nanti kamu buat ini ya nak, tugasmu ya sayangnya. Buat telepon-teleponan ya dengan menggunakan tutup gelas plastik dan benang ya sayangnya. Ini nanti tugas kita di rumah ya nak. Lalu kita lihat dulu di sini. Oh, ini gambarnya astronot. Astronot yang ada di luar angkasa. Nah, astronot yang ada di luar angkasa ini bisa nggak mereka bercakap-cakap secara langsung seperti ketika mereka ada di bumi? Oh, tidak. Kenapa? Karena tidak ada udara. Maka gelombang suara tidak dapat merambat. Lalu dengan cara bagaimana mereka bisa berbicara dengan temannya? Mereka akan bisa berbicara dengan temannya dengan menggunakan gelombang radio. Nah, sampai di sini anak Miss mengerti tentang perambatan bunyi. Sudah tahu ya nak ya? Nah, di sini ada tugas kita, ayo berlatih tentang gobak sodor. Tadi Miss sudah kasih tahu bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya sayang. Sekarang kamu cari sendiri ya. Gagasan pokok biasanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kamu cari dulu, tentukan dulu gagasan pokok paragraf 1 apa? Gagasan pendukung paragraf 1 apa? Yang kedua, gagasan pokok paragraf 2 apa? Dan gagasan pendukung dari paragraf 2 apa? Tadi sudah Miss kasih tahu, gagasan pokok adalah yang paling pokok, yang paling diceritakan tentang apa cerita tersebut. Biasanya ada di awal dan di akhir kalimat. Atau pilih salah satu ya sayangnya, di awal atau di akhir. Lihat ceritanya. Itu juga dengan gagasan pendukung adalah penjelas-penjelas ya sayangnya. Oke, sekarang kerjakan halaman 21. Dan yang tadi paragraf 1, paragraf 2 di halaman 17. Oke sayangnya. Dan telepon sederhana ini boleh dikerjakan dengan menggunakan tutup gelas plastik dan benang ya, atau tali ya sayangnya. Oke, untuk pelajaran tema dan Bu Pena sampai di sini. Siap, kerjakan dan kirimkan tugasnya ke WA pribadi Miss. Salam sehat, Tuhan memberkatimu.